kondisi waktu itu saya emosi kan, saya emosi, saya marah sama dia, saya siram es kopi aja. Kemudian di posisi itu ya sempat saya ada update. Nah, videonya akhirnya viral. Tapi kondisi permasalahannya dengan suami saya kan udah selesai. Saya memilih rujuk dan memaafkan si pelakor. Kita punya bukti juga gitu kalau misalnya kita udah bikin perjanjian, pernyataan kalau memang kejadian ini nggak akan dilakukan lagi. Terus pernyataan dari kedua belah pihak, dari pelakor dan suami saya sendiri kalau mereka memang menyatakan kalau memang ada kejadian seperti itu gitu. Intinya di tanggal 9 Agustus kemarin itu udah selesai, kita kayak udah baik-baik. Cuma nggak lama saya dapat laporan kalau saya dilaporkan ke polisi sama si pelakor gitu. Jadi dilaporkannya ini ada 2 kasus sebenarnya. Yang satu ITE karena memang saya sempat update viral di Instastory. Di Reels. Di Reels. Jadi Reelsnya itu viral, dia laporkan. Yang dilaporkan bukan cuma saya aja sih sebenarnya. Yang dilaporkan itu ada 4 sahabat saya, adik saya sama mama saya. Yang kebetulan memang mereka sebenarnya nggak ada kejadian di situ, yang melaporkan cuma saya. Terus yang dilaporan satu lagi ini, saya dilaporkan atas kasus penganiayaan berat, tindakan penganiayaan berat 351 kalau nggak salah ya, itu saya laporin. Cuma kasus yang ITE ini nggak jalan, yang jalan justru kasus tindakan kekerasan itu, yang dimana saya sama sekali nggak melakukan yang namanya pemukulan, bahkan sampai ada yang ibaratnya kalau dia bisa punya visum dan segala macam, saya nggak ada gitu. Nah, kasus ini yang dimana kalau dilihat dari segi lokasi kejadian yang dilaporkan sama si pelakor ini nggak sesuai kan, dia bilangnya di pintu tol keluar Bekasi Barat. Saya nggak ada berhenti di situ, nggak ada mukulin dia di situ. Terus dia nggak tahu gimana caranya punya bukti visum di dada, padahal saya nggak melakukan pemukulan di dada. Kejadian tanggal 9 Agustus, dia bikin visumnya tanggal 19 Agustus, jadi ada rentan waktu seminggu dia baru melaporkan. Nah, di kasus ini saya lihat kayak seharusnya saya nggak bisa jadi tersangka, tapi saya kemarin jadi tersangka gitu, suratnya keluar. Nah, saya cuma pengen aja sih minta keadilan, kayak saya nggak melakukan ini sebenarnya gitu loh, kenapa saya dijadikan tersangka gitu. Yang dimana sebenarnya di sini saya adalah korban, saya sudah memaafkan mereka berdua, yang ibaratnya ya udah nih kasus selesai gitu. Cuma karena si pelakor ini melaporkan saya kedua kasus, akhirnya saya melaporkan balikan perzinahannya. Nah, perzinahannya ini juga jalan, cuma status tersangka untuk mereka berdua belum keluar, malah justru saya duluan yang tersangkanya keluar. Intinya sih sebenarnya saya cuma pengen minta kejelasan aja kenapa saya bisa dijadikan tersangka gitu loh, dari kasus yang sebenarnya saya nggak melakukan sama sekali. Di laporannya itu di Polres mana? Di Polsek Bekasi Selatan. Polsek Bekasi Selatan. Iya. Jadi saya hampir setahun ini bolak-balik ke kantor polisi, dari lagi hamil muda, hamil besar, bahkan sampai saya setelah lahiran pun saya masih bolak-balik ke kantor polisi, panggilan polisi gitu. Ini berjalan selama setahun berarti ya? Ya, setahun. Tahun berapa Mbak kejadiannya Mbak? Yang aksi Mbak nyeram Saya SLT? ngelabrak pelakor itu tanggal 9 Agustus 2022. Nah, jadi kasusnya ini jalannya setahun. Kayak mungkin awalnya jalan di tempat, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba saya dijadikan tersangka dengan minim bukti, saksinya pun nggak ada. Dari pihak si pelapornya ini melaporkan saya di kejadian itu, dia nggak punya saksi sama sekali, justru malah suami saya yang dijadikan saksi sama dia, yang dimana di situ nggak ada suami saya. Terus yang dijadikan saksinya dari pihak keluarganya dia gitu. Ibaratnya saksi di tempat nggak ada, saksi kejadian itu nggak ada, lokasinya pun nggak sesuai. Ibaratnya kayak ini laporan kayak dipaksakan gitu, nggak sesuai, kayak saya difitnah lakukan seperti itu. Kalau misalnya memang laporannya ITE, ya saya mengakui, saya update, saya mengakui. Dan kalau misalnya itu laporannya ternyata tindakan kekerasan ringan, yang dimana saya cuma nyiram kopi, ya saya nggak apa-apa gitu kan. Tapi saya nggak melakukan yang ibaratnya kekerasan penganiayaan berat 351 itu kan, kalau saya sudah rundingan dan diskusi dengan lawyer, yang mengakibatkan cacat, berdarah dan segala macam. Lu apa gua nih? Iya, lu dulu dah. Nah, suami sendiri kan ini kan ya bisa dibilang kan kasus ini kan
antara suami dan mantan karyawan ya, Iya. mantan karyawan. Nah suami sendiri ketika tahu ternyata malah kakak yang jadi tersangka gimana nih dia? Karena dari- udah bayan nih ya kan? Iya, kita kan udah diskusi dari sebelumnya karena melihat kayak melakukan apa-apa ya, maksudnya kita udah kayak baik-baik aja. Nah. Tapi karena ternyata akhirnya saya yang dilaporkan balik, saya yang semakin dizolimi, akhirnya ya suami memang dari awal kooperatif sih kalau misalnya kasus perzinahan naik aja nggak apa-apa gitu. Ibaratnya amit-amit ya, maksudnya sejelek-jeleknya suami saya di penjara itu nggak masalah karena untuk menebus rasa bersalah Bersalah dia dia. sebenarnya gitu. Makanya dia lebih sekarang juga agak kesel sih, kayak dia sendiri aja sudah pengen kayak udahlah nggak apa-apa aku masuk penjara, tapi kenapa jadi istrinya yang dijadikan tersangka kayak gitu. Mbak, sebelumnya ketika proses memaafkan itu, apakah sempat ada pertemuan mediasi antara Mbak sama Ada perjanjian suami yang atau mediasi. sama mantan karyawan? Sama mantan karyawan? Iya. Ada, jadi kayak saya juga ada fotonya kok, dia megang apa sih perjanjian, pernyataan sampai apa ya, namanya dia kayak bilang kayak faktanya memang dia melakukan, saya punya buktinya gitu loh. Dan itu kan di lawyer saya sebelumnya, saya kan ganti lawyer gitu, jadi bukti-bukti saya masih dipegang sama lawyer sebelumnya. Kalau untuk perjanjian, bahkan kayak pernyataan dia dengan secara sadar dia menyatakan kalau emang udah pernah check-in berapa kali sama suami saya segala macam. Terus intinya dari pihak saya ke pelapor selesainya di malam itu, di tanggal 9. Besoknya saya masih ke sana untuk sebelumnya kan saya tanda tangannya belum ada materai karena kan di malam kejadian itu. Besoknya ke sana saya pakai materai untuk lebih yakin aja gitu loh. Jadi kalau misalnya dia bilang kalau saya mukulin segala macem, saya punya videonya waktu di hari kejadian itu. Besoknya saya masih ketemu anaknya baik-baik aja, nggak ada ibaratnya dia saya bekas dipukulin atau sakit segala macam. Saya punya buktinya kalau memang di kejadian di tanggal 9 Agustus saya nggak ada mukulin sama sekali. Jadi kayaknya indikasinya dia melaporkan saya di tanggal 19 Agustus dia bikin visum karena dampak viralnya itu mungkin dia nggak terima, tapi malah istrinya nggak jalan. Saya dipaksakan untuk ibaratnya kayak mengakui kalau ada pemukulan padahal nggak sama sekali. Cuma kalau siram air memang iya. Ada videonya. Jadi yang bikin aneh kenapa saya nggak terima dijadikan tersangka karena laporan yang dia laporkan ke polisi itu buktinya dengan video yang saya viral di Reels. Di situ cuma terlihat dari awal sampai akhir nggak ada yang di-cut, saya cuma nyiram. Itu yang dijadikan bukti sama visumnya dia. Saya nggak tahu visumnya gimana ya, pokoknya video itu sama visumnya dia. Sedangkan di dalam video saya nggak ada yang mukulin, nyiram aja. Kalau boleh tahu inisial pelapornya siapa Mbak? Inisialnya aja. Inisial. Inisialnya aja, Iya, inisialnya aja. D D berarti ya. DD apa D? DNA ya, kalau nggak salah. DNA. Oke Mbak, setelah dilaporkan sama DNA ini dan sampai akhirnya menjadi TSK, sudah ada komunikasi nggak sih sama? Nggak ada. Jadi sama kayak sekali. benar-benar di kejadian tanggal 9 itu aja. Tapi kalau chatan saya kayak, saya kan masih emosi kayak saya akan, ini kamu tahu ya kalau viral, kalau terus dia ngomong nggak apa-apa Bu, itu udah konsekuensi saya kayak segala macam. Karena dia udah lihat udah viral gitu. Jadi kontekan segala macamnya itu di situ ada sebenarnya. Tapi kenapa di tanggal 19 saya dilaporkan? Dari pihak polisi sendiri ada arahan untuk mediasi atau seperti apa? Ada. Jadi kayak ada RJ namanya, jadi lawyer dia. Tapi saya nggak ketemu ya, ketemu lawyer tapi disaksikan dengan adik kandung saya yang terlapor juga. Di situ intinya mereka sebenarnya ngajak damai sebenarnya untuk melaporkan saya, ngajak damai sebelum laporan saya masuk kayak yang persinahan kan karena mereka duluan yang masukin. Dia ngajak damai, tapi saya nggak mau karena damainya itu bersyarat gitu. Ada syaratnya yang ibaratnya kalau dalam kata damai untuk jabatan tangan aja is oke, tapi ada syaratnya di situ yang itu sangat memberatkan saya sih syaratnya. Syaratnya apa tuh Kak kalau boleh di-spill? Syaratnya kayak kerugian imaterial. Dia ngerasa dia katanya psikologinya keganggu, dia nggak bisa ini, nggak bisa itu, dan jumlahnya itu kayak di kasus di polsek doang kayak yang di penganiayaan aja. Untuk yang ITE 4 orang ini dia mintanya beda lagi. Makanya saya pikir saya nggak akan mau damai gitu. Dan dari mereka sendiri kayak kenapa nih terlapor kok baru kali ini diajak damai nggak mau. Makanya saya sampai ngomong, lawyer saya bilang kalau memang dari awal pengen damai, saya ngomong seharusnya tinggal cabut laporan kan gampang. Kenapa memaksakan saya damai dengan syarat yang seperti itu? Saya nggak mau sih.
Berarti secara tidak langsung mereka minta sejumlah materi ya berarti ya? Jumlah uang berarti ya Mbak? Sejumlah uang. Ada saksinya si adik saya sendiri. Oke, yang diinginkan apa sih Mbak? Kenapa? Yang diinginkan apa? Sama saya? Ya, Ya, terkait hal saya ini. cuma pengen ini aja sih, clear dan saya mendapatkan keadilan atas fakta yang ada gitu. Keadilan ibaratnya kayak saya minta bantuan netizen dan segala macam untuk menelaah ini sebenarnya saya pantas nggak jadi tersangka atas kasus seperti ini yang dimana sebenarnya saya adalah korban dari awal gitu. Oke.